Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il awliya wa syahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin San Muhammad Al-Malik Al-Asani amaddanallahu bimadadihi musan ila ilman wal-Ghazali amaddanallahu bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwari ma'lumin bid-din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin lil Imam Al-Ghazali sampai di Al-Aslur Rabi fil Hasad. Pokok yang keempat, yaitu tentang sifat atau akhlak yang buruk, yang tercela, yaitu membahas tentang hasad, iri hati atau dengki. Sampai di wa'lam qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain wa'lam anal hasada haram. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hasad itu hukumnya haram. Haram itu berarti dosa. Tapi banyak yang ada rasa hasad tapi tak nganggap itu dosa. Iri itu dosa. Maksiat itu bukan hanya tangan saja mukul orang, ya, mulut ngomongin orang, mencaci orang, kaki nendang orang, dan yang lain-lain. Tetapi hati pun bisa bermaksiat. Maksiatnya hati apa? Dengki, dendam. Itu sama aja maksiat. Justru maksiat ini nggak nampak. Kalau orang mamanya maksiat nunggu orang, nampak dia. Nah, dia tahu, orang banyak yang bilang dia, kau ni zalim ini. Ada kalau dia hasad, dia maksiat itu tak nampak. Padahal resikonya besar. Dan dia menganggap itu hal yang biasa. Ini masalahnya. Bahwa antuhibba zawalan ni'mati min ghairik tuhibbu nuzulal musibati bihi. Yang namanya hasad itu apa? Hasad yaitu engkau ingin hilangnya nikmat dari orang lain. Engkau menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Astaghfirullahaladzim. Orang lain dapat pangkat, dia sakit hati, kepengin dia mesti nanti dia kepengin menggantikannya, dia biar dia turun, aku nanti yang naik, aku biar bisa naik. Nah, sifatnya hanya dengki, setan, iri hati. Jadi dia menginginkan nikmatnya orang lain itu hilang. Ini namanya hasad. Sudah saya terangkan, beda dengan ghibtah. Ghibtah itu dia ingin seperti orang lain, dapat
dapat apa, nikmat apa, tapi tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, kalau hasad ini memang karena berharap nih kalau nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Tuhibbu nuzul al-musibati bihi, engkau suka agar nikmat itu ya menjadi terkena musibah. Nikmat itu kena musibah. Tuhibbu nuzulal musibah bihi. Nah, suka dia, ingin dia kalau orang tadi lain itu kena musibah. Nah, yang dihasutkan mobilnya hilang. Yang dihasutkan pangkat, kau turun sekarang. Nah, dia bisa naik. Ketika itu jabatan kosong, aku bisa naik nanti. Suka dia. Nah, itu namanya hasad. Beda dengan ghibthah. Dia kepengin seperti orang-orang lain dapatkan, tapi dia kepengin sama-sama lah. Dia dapat, aku dapat juga. Tidak ada di situ kebencian. Enggak berharap itu nikmat hilang dari orang tersebut. Itu tak apa-apa, boleh. Nah, jadi keharamannya hasad ini terletak pada apa? Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain dan menginginkan orang tersebut kena musibah. Nah, ini. Wala tahrumul munafasah. Ada lagi satu istilah namanya munafasah. Munafasah itu tidak haram. Munafasah ini kalau bahasa bisa diartikan yang gampang itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Wahya antaghbita wa tastahili nafsik mislahu wala zawala laha minun, yang saya terangkan. Munafasah atau ghibthah. Jadi kalau dia hanya ingin berlomba-lomba agar sama-sama dapat, ya, itu hukumnya boleh, namanya munafasah. Di dalam bahasa yang lain namanya munafasah. Wa yajuzu an tuhibba zawala ni'mati mimman yasta'inu biha 'ala zulm wal ma'siyah li'annaka la turidu zawala ni'mah. Boleh ya suka terhadap hilangnya nikmat dari orang yang orang tersebut menjadikan nikmat itu tadi untuk sebagai perantara untuk berlaku zalim dan kemaksiatan. Li'annaka la turidu zawalan nikmah. Jadi sebetulnya engkau ini dalam bab ini sebenarnya bukan kau menginginkan hilangnya kenikmatan, tetapi menginginkan hilangnya maksiat atau kezaliman. Contoh, ada orang rombongan naik mobil. Dia tahu nih, ini rombolan tak betul nih. Dia nak pergi dugem, dia nak maksiat, dia nak mabuk-mabuk nih, kan? Nak mabuk nih. Kemudian dia kepingin, mudah-mudahan kau tak sampai tujuan. Jadi dia menginginkan apa? Pokoknya mobilnya kok bannya meletus atau apa, ya, nabrak atau apa. Nah, maksudnya bukan dia menginginkan mobil itu hilang atau rusak, tetapi yang diinginkan ini mobil ini akan menjadi perantara wasilah mereka untuk bermaksiat. Itu. Ada rumah dibangun, tiap malam ada laki-laki perempuan sama, ada mabuk. Tengok, kadang-kadang ada juga ekstasi. Di dalam hati mudah-mudahan rumah ini roboh, kan? Ada rasa gitu, tapi hakikatnya dia bukan menginginkan rumah itu hilang dari pemiliknya, orang yang ahli maksiat itu tadi, tapi yang diinginkan ada hilangnya kemaksiatan. Ketika itu tak ada, dia nak, kan tentu tak ada dia bikin di situ lagi, tak ada di kampung tu lagi, dia maksiat-maksiat tu tak ada. Itu seperti itu. Itu hakikatnya bukan hasad.
Walaupun dia di situ ada suka kalau nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Sukanya di mana? Jadi kau tak bisa bermaksiat, kau tak bisa berlaku zalim. Badan muka. Ada pemimpin zalim. Dia berharap ya, ketika pemimpin itu hilang kekuasaannya, suka. Bukan kita suka pemimpin itu saja, tapi kita suka kezaliman itu jadi hilang. Nah, itu kezaliman jadi hilang. Karena jabatan itu ketika dipegang oleh orang yang zalim, itu akan berisiko sangat-sangat tidak baik di masyarakatnya. Jadi kita senang, bagus tak jadi. Suka kau dia tak jadi, hasut kau ni. Bukan hasad. Bukan hasad. Aku tidak menginginkan itu hakikatnya. Tapi yang aku inginkan hilangnya kezaliman. Kalau dia jadi zalim lagi, zalim lagi, zalim lagi. Jadi ketika terjadi baguslah. Supaya apa? Kezaliman itu tidak terjadi gitu. Atau di sini dua, kezaliman ataupun kemaksiatan. Wa innama turidu zawala zulm. Jadi hakikatnya kau tidak menginginkan hilangnya nikmat, tetapi engkau menginginkan hilangnya kezaliman. Wa alamatu annahu law taraka zulma wal masyalam tukib zawalan ni'mati. Tandanya orang tu dia tidak hasad walaupun dia itu suka kalau nikmat orang lain itu hilang. Tandanya apa? Kalau dia itu bukan hasad, yaitu di sini namanya la tuzil zawal ghib, bukan ghibtah. Dia memang mirip suka kalau kenikmatan orang itu hilang, cuman dia niatnya itu bukan mengharap atau senang ketika memang dia menginginkan, tetapi tadi karena dia senang kalau kezaliman itu tidak ada atau kemaksiatan itu hilang. Tandanya gimana? Tandanya annahu law taraka zulma wal masalam tuhib zawalan ni'mati. Tandanya apa? Kalau umpamanya di situ sudah tidak ada kezaliman lagi, tak ada kemaksiatan lagi. Kok dulu tu tiap malam ada laki-laki perempuan gabung joget-joget, yang nyanyi-nyanyi, yang ketawa ke TV. Tengok pagi-pagi di tong sampah banyak kaleng cap bintang, Carlsberg. Ini tak betul nih. Jadi dia ada harapan atau suka ketika rumah itu terjadi apa, entah retak, entah apa, entah ambruk sekali. Tetapi ketika kemaksiatan itu tak ada, dia tak ada berharap gitu. Dah tak ada sekarang malah orang-orang ngaji, ada anak-anak TPQ pula ngaji di situ. Hati tak berharap terjadi apa-apa di rumah itu. Jadi itu tandanya. Ini orang masih untuk ngaji TPQ, mudah-mudahan rumah dia roboh. Itu memang hasut betul. Ada rumah cantik tak dipakai, disuruh orang pakai untuk TPQ. Hasad dia. Ibu roboh aja bersama-sama tak pakai, aku tak pakai, dia orang tak pakai. Itu hasut. Tapi kalau yang tidak, hasad tu kalau digunakan untuk maksiat, itu ada harapan. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak maksiat, bukan kezaliman, ya enggak apa. Ya terus sajalah, aku baguslah, janganlah, kasihanlah masa ada anak-anak ngaji roboh pula rumah. Jangan. Itu namanya hatinya baik. Wasababul hasad immal kibru wa immal adawah. Sebabnya hasadnya apa coba sekarang? Sebabnya orang hasad itu apa? Sebabnya orang hasad nomor satu, al-kibru. Dia sombong. Hasad, sombong. Maksudnya gini, dia merasa orang dah hebat nih. Orang berpengaruh, pangkatnya tinggi, dia dah hebat dah. Tiba-tiba ada satu orang yang nyusul dia, ya, pangkatnya sama, juga dipandang orang, akhirnya dia hasad dia. Mudah-mudahan kena ini, kena itu dan sebagainya. Ketika orang tersebut
lepas jabatannya, hilang, dia suka. Aku tak ada saingan. Itu dia antaranya. Sombong dia, tidak mau ada saingan. Ya, tidak mau ada saingan. Hasad. Kemudian yang kedua yaitu wa immal adawah, permusuhan. Permusuhan ini bisa membuat orang menjadi hasad, dendam, musuh. Ya, tidak ada percekcokan. Di dalam hati akan biasa akan timbul hasad. Sudah musuh, tiba-tiba nampak dia beli motor baru, kan sakit hati. Musuh dia beli motor baru harga 50 juta, motor 50 juta. Apa tak hati sakit? Itu namanya hasad. Apa sebabnya hasad? Permusuhan. Kalau ada dua orang saling bermusuhan, maka dia akan rentan terkena penyakit hasad. Ketika salah satunya dapat kenikmatan yang salah satunya mesti tidak suka, karena musuh dia, alah tuyul baling-baling, gitu dia. Ada aja, ada tuyul pula kata dia. Ini jaga-jaga. Permusuhan ini, ketidaksenangan ini bisa menimbulkan sifat hasad. Nomor satu tadi sombong. Orang kalau udah sombong tuh gampang dihasad. Nomor dua tadi yaitu permusuhan. Terus yang ketiga wa imma khubuthul nafsi idh yabkhulu bi ni'matillah ala ibadihi min ghairi ghardin fihi lahu. Dan yang ketiga ada memang hatinya jelek. Memang hatinya jelek dia itu. Memang ada orang dapat nikmat, sakit hati. Ada orang limanya hilang, senang hati. Permusuhan tak ada permusuhan. Dia bukan orang biasa nak ngomong apa, dia pun tak ada duit, tak ada pangkat, nak sombong apa. Cuman memang tabiatnya sifatnya itu sifat jelek. Ini sini susah nih. Sifat jelek dia memang suka kalau orang lain dapat nikmat tu. Suka hilang padan muka, senang. Memang tabiat dia, musuh sama dia tidak. Tapi ketika ada orang itu yang bukan musuhnya, kok dapat kenikmatan, hatinya dah mulai tak suka. Tadi dia tidak orang sombong juga, tidak. Tapi murni, ya. Jadi perasaan itu tadi adalah berangkat dari hatinya yang jelek, hatinya yang busuk, bukan karena yang lain-lain. Idh bi ni'matillahi ala ibadihi min ghairi idh yabkhalu bi ni'matillahi ala ibadihi min ghairi ghardin fihi lahu. Karena sesungguhnya ketika dia bakhil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hambanya min ghardin fihi lahu. Jadi orang aneh. Orang hasad ni orang aneh. Hasad ni adalah dia bakhil tapi milik orang lain. Gini loh, maksudnya gini. Seorang dapat nikmat, duit banyak, gajinya tinggi, berkendaraan baru dan sebagainya dapat. Itu adalah nikmat Allah. Kenapa kau ketika nikmat Allah itu diberikan kepada si A, kamu kok macam tak terima gitu loh. Ngapain kamu tak terima? Itu nikmat Allah dikasihkan kepada si B, kamu kok macam tak terima? Hasad kan gitu. Loh, kok bisa kamu tak terima? Padahal itu bukan milikmu. Ternyata bakhil tapi bukan milik dia sendiri. Ini yang parah. Ada orang bakhil memang milik dia. Ini wajar tapi jelek, bukan bagus. Dia bakhil tapi dari barang-barang milik dia. Punya duit dompet isi 100. Ada 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Kemudian di depan dia ada tong. Kasih berapa ya? Tengok. Ngasih 1.000.
Macam tak patas betul mulai zaman dulu. Nak 5.000 sayang lah. 10.000 apalagi 2.000 aja lah. 2.000 masuk. Bakhil tak? Bakhil. Ada orang yang lebih bakhil dari itu. Tiba kawan sebelah ambil duit 50.000, masukkan dentong. Sayang 50.000 dimasukkan dia. Dia bakhil terhadap milik orang gitu loh. Ini kan ada orang macam itu. Tak sayang kau. Milik orang kok dia yang bakhil. Itu ada manusia macam gitu. Itu bakhil yang kebablasan. Gitu dulu. Ada orang infak banyak. Dia yang bang tak sayang. Kau bakhil untuk duit dia, kau pula yang sayang. Ini orang hasad tuh macam gitu. Sama ini nikmat milik Allah, kok dikasihkan ke orang, kok dia yang tak terima. Ibaratnya begitu. Kamu ini kok bakhil dari barang yang bukan milikmu. Itu ini apa nama, bakhil yang murakkab kuadrat seperti itu. Masya Allah. Naudzubillah, subhanallah, semoga kita dijauhkan dari sifat bakhil. Itu sifat yang sangat-sangat jelek. Wa sababul hasad al-kibr. Oke. Ilajul hasad. Sekarang nih obatnya, cara ngobatinnya nih gimana? Orang hasad nih ngapain? Udah definisinya tahu, ini tahu, sebabnya tahu. Sekarang kalau itu ada, macam mana cara ngobat dia? Hasad nih lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Tidak ada orang masuk neraka karena sakit jantung. Tak ada. Tapi manusia hidup di dunia ini, ibu-ibu, percaya apa tidak, dia akan lebih sibuk, dia akan lebih perhatian ketika jantungnya sakit, kemanapun dia cari obatnya. Ya apa tidak ibu-ibu? Manapun dia pergi, berapapun duit, dia akan habiskan sakit jantung. Sementara sakit hasad, siapa yang berobat? Ada ustaz, saya ni ada sakit. Sakit apa nih? Saya ni minta obat lah. Macam mana caranya saya ni nak menghilangkan penyakit hasad ni? Ada tak macam gitu? Padahal orang sakit jantung tu kata malaikat, sakit apa? Sakit jantung, masuk neraka. Sakit apa? Sakit ginjal, masuk neraka. Mana ada? Orang masuk neraka itu karena sakit hasad, sakit kibir. Tetapi orang justru kalau masalah berobat penyakit zahir ni kemanapun akan diusahakan. Tapi penyakit yang mengantarkan ke dalam neraka slow-slow aja, tak ada cerita nak berobat. Ini Imam Ghazali nak ngobat, nak kasih obat karena penyakit hasad jauh lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Yang orang ini sibuk, bingung, pusing, kena jantung, kena ini, pusing bola macam mana. Tapi penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit hasad, misalnya dengki, penyakit sombong dan sebagainya, ini dianggap hal yang biasa. Ini masalahnya. Cobalah seorang itu dia memperhatikan sakit batinnya seperti ini, itu sama seperti dia memperhatikan sakit zahirnya. Baru batuk aja sebentar-bentar dokter, sebentar-bentar dokter, sebentar-sebentar dokter. Baru gitu. Jadi maksudnya ini perhatian luar biasa. Tapi terhadap penyakit akhlak al-mazmumah ini dianggap hal yang bukan yang berbahaya, terbalik ya. Terbalik luar biasa. Tengoklah karangannya ulama-ulama terdahulu kayak gini. Ini ilajul hasad, obatnya hasad lebih penting daripada obat-obat penyakit yang zahir. I'lam anal hasada
minal amrad al-azimah lil qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hasad itu adalah termasuk penyakit yang sangat parah di dalam hati. Parah, Bu, penyakit hasad ini. Wa maradul qalbi la yudawa illa bima'junil ilmi wal amal. Sakit yang sifatnya hati itu tidak akan pernah bisa diobati kecuali dengan jamunya ilmu dan amal. Kalau orang sakit zahir pergi ke dokter kasih pil 1, 2, 3, 4, 5, banyaklah, ini telan nih biar sembuh. Kalau orang sakit hati, ya, sakit batin, itu obatnya 2 pilnya. Pilnya ada 2. Nomor 1 pil itu namanya al-ilm, yang kedua namanya al-amal. Yang bisa menjadi obatnya sifat-sifat yang tercela. Pilnya ma'jun itu 1 jamunya, nomor 1 namanya ilmu, nomor kedua amal. Orang kalau nak baik hatinya, dia harus berilmu, dia harus belajar. Kalau tak belajar mana bisa? Tengoklah kita belajar seperti ini, baru kita merasa nih, oh iya ya, ternyata ini hal yang sangat luar biasa. Nih, cara ngobatinya gimana nih? Ini penyakit luar biasa nih. Jadi sakit zahir tidak ada apa-apanya dibanding sakit yang seperti ini. Illa bimajid wal amal, ilmunya harus ada, kemudian amal baiknya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amal bisa merubah, ya, hati. Nah, kenapa asalnya dia tidak melakukan kemungkaran? Gara-gara amal nih, hatinya, oh aku kok gini, aku kok gini. Amal. Kemudian ilmu. Tadi ilmu seperti ini termasuk ilmu namanya ini. Nah, ini. Fa amal ilajul ilmi fa huwa ayya'lama anna al-hasada yadurruhu wa la yadurru ma sudah bal yanfa'uh. Nomor 1, pil ilmunya, jamunya ilmu. Orang kalau nak sembuh dari penyakit hasad, 1 ilmu obatnya, jamunya itu. Jamunya ilmu. Itu gimana? Ayya'lama anal hasada yadurruhu wa la yadurru mahsudahu bal yanfa'u. Ketahuilah wahai saudara-saudara, bahwa sesungguhnya hasad itu akan membahayakan orang yang hasad, dan dia tidak akan membahayakan orang yang dihasudi. Tidak akan. Dia yang penat hatinya, ya, dia yang penat hatinya, dan orang yang dihasadi itu tidak akan dapat bahaya apa-apa. Bal yanfa'u, bahkan orang tersebut mendapat kemanfaatan. Orang ini kalau dihasadin orang, diiriin orang, justru dia dapat kemanfaatan. Diomongin orang, dicela orang, dia dapat kemanfaatan. Yang rugi siapa? Yang hasad. Jadi orang hasad itu tak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Amma innahu yadurru fa wa annahu yubtilu hasanatih. Adapun nomor 1, hasad itu berbahaya atau memudaratinya, yaitu hasad bisa membatalkan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikannya. Hasadnya di hati, tapi sholat macam tak ada nyambung. Ini sholat, hanya hasad, dengki, iri. Malah sholatnya jadi apa? Allah tidak terima, dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Puasanya orang hasad hilang, pahalanya hilang. Padahal puasa lain, hasad lain.
Salat lain, hasad lain. Tapi karena imbas sifat jelek itu, akhirnya salatnya pun menjadi hangus juga dikarenakan sifat tadi. Jangan dikira nggak ada hubungannya, ada. Ibadahnya banyak tapi hatinya busuk, hasad, ya akhirnya ibadahnya musnah semuanya. Wa ya'ridu li sukhtillahi ta'ala. Nomor 2, hasad itu bisa menjadikan orang yang hasad itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor pertamanya tadi pahalanya dihapus, ibadah-ibadahnya ini, sholat, puasa dan sebagainya, nomor 1. Nomor kedua, tak cuma itu, dimurkai sama Allah. La ilaha illallah, orang rajin sholat tapi Allah murka. Kenapa? Sifat hasad. Kuat sifat hasad. Is yaskhatu qada Allahi wa yashuhu bi ni'matihi allati wasa'aha min khazainihi ala ibadi. Kenapa kok orang tersebut dapat murka Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tersebut dia marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dapat nikmat Allah yang kasih, kok engkau langsung tak senang, sakit hati. Kau berarti marah sama Allah kamu nih. Allah kenapa sih kasih dia? Allah kenapa menjadikan dia orang kaya? Kenapa? Hakikatnya tuh kalau dikeluarkan seperti itu. Nah, itu. Jadi dia ketika dia macam marah, tak suka terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, maka imbasnya Allah juga murka kepadanya. Ngapain kau marah aku? Marah sama Allah. Allah yang akhirnya marah sama orang tersebut. Kemudian yang kedua, karena dia bakhil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah luaskan ya dari simpanan-simpanannya atas hambanya. Dia itu bakhil. Bakhil seperti tadi, bakhil tapi punya orang lain, ya. Nikmat itu bukan punya dia, nikmat itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu malah bakhil apabila itu diberikan kepada orang lain, ya. Jangan gitu. 2, ya. Itu yang apa? Mana mudaratnya? 3, ya. Mudaratnya apa nih? Hasad, ya, membatalkan kebaikan, kemudian menyebabkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, disebabkan kenapa? Karena dia murka terhadap keputusan Allah, gak suka, dan dia bakhil terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Wa hadza dararun fi dini. Ini adalah mudarat dalam urusan agamanya. Nah, wa amma dararu fid dunya fa wa annahu la yazalu bi ghamdaimin wa kamadin lazim. Sedangkan untuk kemudaratannya yang sifatnya duniawi itu sifat akhirat tadi. Ya, dihapus amalnya, dimurkai Allah. Ini urusan akhirat. Urusan dunianya pun dia rugi juga. Apa tuh? Fa wa annahu la yazalu bi ghamdaimin wa kamadin lazim. Dia akan selalu di dalam kesusahan. Hatinya gundah gulana, selalu saja. Hatinya ini selalu tak tenang. Orang lain dapat nikmat, ini sakit hati, itu sakit hati, itu sakit hati. Lah kapan tenang? Tersiksa kau hidup nih. Ada apalah? Nah, kan? Orang hasad itu, Bu Ibu, hatinya tak tenang. Ya, jadi sulit untuk menjadi orang yang bahagia. Nah, itu dia. Jadi secara di dunia dia itu pun rugi, hatinya tak tenang, di akhirat pun habis amalnya. Dimurkai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tak rugi itu akhir batin. Wa dzalika muradu aduwihi minhu. Fa in ahamma a'rada aduwihi wa akmalan ni'mati hazina hasiduhu wa dzalika muradu aduwihi minhu.
faqad kana yuridul al-minhata li aduwihi fa hasalat lahu. Nah, jadi apa namanya, ini kemudaratan di antara sifat hasad. Wa dzalika murad adu minhu wa in ahammal aghrad adu akmal mata alaihi. Jadi intinya gitu. Kalau orang-orang musuhnya tadi mau mendapatkan kenikmatan yang banyak, dia langsung sedih. Hasad itu orang yang hasad terus sedih. Dan dia menginginkan minhah liadugi fa salat allahu. Wal hasudu la yakhlu qattu al mihnah, dan dia menginginkan ada ujian bagi musuhnya tadi. Fahasalat lahu, maka betul-betul terjadi. Wal hasudu la yakhlu qattu minal ghammi wal mihnah illa yazalu ada'u aw wahidun minhum fi ni'mah. Hasud, orang yang hasud itu tidak akan pernah lepas dari kesusahan. Ketika musuh-musuhnya itu atau salah satunya itu tidak akan pernah lepas dari nikmat. Kalau musuhnya dapat nikmat, dia sedih. Musuhnya dapat nikmat, dia sedih. Itu tak akan pernah hilang. Kenapa? Karena musuhnya itu akan terlalu dapat nikmat. Hari ini yang dapat nikmat si A, aduh sedih, dia sakit hati. Besok si B dapat nikmat, sakit hati lagi. Besok si C dapat, ya tak pernah habis, orang banyak musuhnya yang tak disukai. Wa amma innahu yanfa'u aduwwu wa huwa la yadurru li anna ni'mata la tazulu. Biasa deh. Dan hasad itu bermanfaat bagi musuhnya dan tidak bermudarat. Maksudnya orang yang dihasati. Li'anna ni'mata la tazulu bihasadi, karena sesungguhnya nikmat itu tidak akan hilang disebabkan hasadnya si hasid. Hasadnya orang yang hasud tadi. Wa anau yudha'afu hasanatu, dan sesungguhnya orang yang dihasadi itu pahalanya, kebaikannya justru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, seolah-olah yang ini dihapus, seolah-olah jadi yang ini malah dinaikkan, macam diceng gitu. Itung qalu hasanatul hasid ilaih. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan orang yang hasad itu dipindah kepada orang yang dihasadi. Oh betul lah, yang di situ hilang, yang sini nambah. La siyama iltawwalal lisan istawalal lisan fihi fa innahu madlumun minal hasid. Apalagi ketika dia ngomongnya banyak. Ya, ngomongnya banyak. Dan fa inna madlubun minal hasid, orang tadi, orang yang dihasadi menjadi orang yang dizolimi. Kalau orang yang dihasadi kemudian dikata-katain, tambah hasadnya saja udah jelek, tambah dia menzolimi dengan lisannya, oh tambah parah lagi. Fa inna malum nasid faqat talabal hasidu zawalan ni'mati dunya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.